Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini perkenalkan, nama saya Gunarsi, NIM B1011911015. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai mata kuliah pasar modal syariah dengan tema materi yaitu saham PP atau Persero Tbk. Nah, di sini ada urutan pertama, ada A, profil PT Persero Tbk. Pendirian PT PP Persero Tbk atau PT PP berawal dari badan usaha bentukan hasil perleburan perusahaan bangunan bekas milik Bank Industri Negara yang didirikan pada 26 Agustus 1953. PT Pembangunan Perumahan Persero Tbk merupakan perusahaan yang berbasis di Indonesia yang bergerak dalam penyediaan jasa konstruksi bangunan dan sipil. Perusahaan ini berfokus pada 4 jalur bisnisnya. Konstruksi, yang mencakup bangunan dan infrastruktur. Rekayasa, pengadaan dan konstruksi atau engineering, procurement and construction atau EPC, properti dan perumahan, serta investasi. Perusahaan ini bergerak dalam bidang konstruksi bangunan, pembangkit listrik, jembatan, jalan, dan pelabuhan. Dalam segmen properti dan perumahan, perusahaan membangun gedung perkantoran, apartemen, hingga mal perbelanjaan. Di EPC, perusahaan menyediakan jasa EPC terkait proyek pembangkit listrik untuk perusahaan milik negara atau BUMN. Atau perusahaan yang bergerak dalam sektor energi. Dalam investasi, perusahaan menjalankan investasi dalam proyek infrastruktur dan pembangkit listrik. Nama PT PP Persero Tbk secara resmi digunakan pada tahun 1971 setelah sebelumnya menggunakan nama NV Pembangunan Perumahan pada 1953 dan PN Pembangunan Perumahan pada 1960. Selama lebih dari 6 dekade, PT PP Persero Tbk menjadi pemain utama dalam bisnis konstruksi nasional dengan menyelesaikan berbagai proyek besar di seluruh Indonesia. PT PP Persero didirikan dengan nama NV Pembangunan Perumahan berdasarkan Akta Nomor 46 tanggal 26 Agustus 1953. Pada saat didirikan, NV Pembangunan Perumahan mendapatkan kepercayaan membangun perumahan pejabat PT Semen Gresik Tbk, anak perusahaan Bapindo di Gresik. Seiring dengan kepercayaan yang terus meningkat, NV Pembangunan Perumahan mendapat tugas untuk membangun proyek-proyek besar hasil rampasan perang dari pemerintah Jepang, yaitu Hotel Indonesia, Bali Beach Hotel, Ambarukmo Palace Hotel, dan Samudra Beach Hotel. Pada 2009, Persero melakukan Initial Public Offering atau IPO berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2009. Mengenai perubahan struktur kepemilikan saham, negara melalui penerbitan dan penjualan saham baru pada PT PP Persero Tbk 28 Desember 2000. Selanjutnya pada 19 Februari 2020, saham Persero resmi diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham PT PPP. Persero memiliki kegiatan usaha yang mencakup bidang jasa konstruksi, bangunan atau gedung, jalan atau jembatan, perairan, pelabuhan. Untuk properti itu ada komersial, perumahan, dan hotel. Di EPC ada power plant dan mining, pracetak, peralatan, dan investasi. Saham mayoritas Persero terdiri dari 51%, yaitu pemerintah negara Republik Indonesia dan 3,16%, karyawan dan koperasi karyawan pemegang saham PP, KKPSP, dan sebesar 45,80% itu publik. Nah, di sinilah selanjutnya ada dasar hukum pendirian PP Persero Tbk. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1971, PN Pembangunan Perumahan berubah statusnya menjadi PT PP Persero yang dikuatkan dengan Akta Nomor 78 tanggal 15 Maret 1973. Nah, kegiatan usaha inti perusahaan ini adalah di bidang jasa konstruksi. C. Kepemilikan PT PP Persero.
51% pemerintah negara Republik Indonesia, 3,16% karyawan dan koperasi karyawan pemegang saham PP atau KKPSPP, 48,84% pabrik. Nah, di sini pencatatan di Bursa Saham di Bursa Efek Indonesia atau BEI dengan kode saham PT PP modal dasar sebesar 1.500.000.000 dan modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar 484.243.650.000 rupiah untuk jaringan usaha nasional. Lanjut, nah di sini ada sekilas mengenai sejarah PT PP Persero Tbk. Sejarah perusahaan. Selama lebih dari 6 dekade, PT PP Persero Tbk menjadi pemain utama dalam bisnis konstruksi nasional dengan menyelesaikan berbagai proyek besar di seluruh Indonesia. Di bawah ini perkembangan singkat mengenai sejarah PT PP Persero Tbk. Pada tahun 1953, PT PP Persero didirikan dengan nama NV Pembangunan Perumahan berdasarkan Akta Notaris nomor 48 tanggal 26 Agustus 1953. Saat itu didirikan PT PP Persero setelah dipercaya untuk membangun rumah bagi para petugas PT Semen Gresik Tbk, anak perusahaan dari Bapindo di Gresik. Seiring dengan peningkatan kepercayaan, PT PP Persero menerima tugas untuk membangun proyek-proyek besar yang berhubungan dengan kompensasi perang pemerintah Jepang dibayar kepada Republik Indonesia, yaitu Hotel Indonesia, Bali Beach Hotel, Ambarukmo Palace Hotel, dan Samudra Beach Hotel. Lanjut, di tahun 1961, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1961, NV Pembangunan Perumahan diubah menjadi PN atau Perusahaan Negara Pembangunan Perumahan. Lanjut, di 1962, PN atau Perusahaan Negara Pembangunan Perumahan telah menyelesaikan bangunan Hotel Indonesia yang terdiri dari 14 lantai dan 427 kamar, yang pada saat itu merupakan bangunan tertinggi di Indonesia. Nah, setelah itu ada di tahun 1972, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1971, PN Pembangunan Perumahan merubah statusnya menjadi PT PP Persero yang dikuatkan dengan Akta Nomor 78 tanggal 15 Maret 1973. Kegiatan usaha inti perusahaan ini adalah di bidang jasa konstruksi. Lanjut, di tahun 1991 sampai 2002. Selama lebih dari 5 dekade, PT PP Persero telah menjadi pemain utama dalam bisnis konstruksi nasional. Berbagai mega proyek nasional dikelola dan dikerjakan PT PP Persero. Tahun 1991, PT PP Persero menempuh diversifikasi kegiatan usaha, yakni properti dan realty, diantaranya usaha sewa ruang kantor di Plaza PP, dan pengembangan usaha realty di kawasan Cibubur. Selain itu, PT PP Persero juga membentuk beberapa anak perusahaan dengan menggandeng mitra dari dalam dan luar negeri, diantaranya PT PP Taisei Indonesia Construction dan PT Mitra Cipta Polasarana dan PT Citra Washutoa. Lanjut, di tahun 2004, PT PP Persero melaksanakan program EMBO atau Employee Management Buyout, yaitu pembelian saham negara Republik Indonesia untuk program kepemilikan saham oleh karyawan dan manajemen. Dalam hal ini diwakilkan oleh Koperasi Karyawan Pemegang Saham PT PP atau KSPSPP. Mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2003 tentang penjualan saham milik negara Republik Indonesia pada perusahaan Persero One atau Persero PT Pembangunan Perumahan tanggal 31 Desember 2003. Perjanjian jual beli saham dilakukan antara Pemerintah Negara Republik Indonesia dan KKPSP secara notarial pada 19 Februari 2004.
Dengan pelaksanaan program EMBO tersebut terjadi perubahan kepemilikan saham Persero menjadi RI sebesar 51% dan KKPSP sebesar 49%. Lanjut di tahun 2009, tahun ini Persero melaksanakan program penawaran umum perdana saham kepada masyarakat atau Initial Public Offering atau IPO. Pelaksanaan program IPO PT PP Persero Tbk telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2009 tentang perubahan struktur kepemilikan saham negara melalui penerbitan dan penjualan saham baru pada PT PP Persero tanggal 28 Desember 2009. Di tahun 2010, seiring dengan peraturan pemerintah tentang perubahan struktur kepemilikan saham negara, 9 Februari 2010 Persero memenuhi kewajiban pencatatan di PT Bursa Efek Indonesia. Sejak tanggal tersebut, saham PT PP Persero secara resmi telah tercatat dan dapat diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Di tahun 2011, Persero berhasil menyelesaikan proyek investasi pertama, yaitu pembangkit listrik tenaga gas dengan daya 65 MW di Talang Duku, Sumatera Selatan. Proyek ini diresmikan oleh Direktur Perusahaan Listrik Negara Oktober 2019. Lanjut pada tahun 2012, Persero dipercaya untuk menjalankan berbagai proyek infrastruktur di Indonesia, diantaranya Neo Tanjung Priuk dengan nilai kontrak 8,2 triliun. Salah satu mega proyek PT PP Persero tahun ini. Selain itu, Persero juga menangani pembangunan 7 bandar udara selama 2012. Lanjut di 2013, mendukung pembangunan bisnis pada 2013, Persero telah melakukan berbagai aksi korporasi secara finansial maupun operasional. Di antaranya penawaran umum berkelanjutan obligasi, akuisisi PT PP Dirganeka menjadi PT Pracetak, spin-off divisi properti, pembukuan cabang 8 di Sulawesi, dan perubahan visi misi dan budaya perusahaan serta rencana akuisisi PT Prima Jasa Aldo II. Di 2014, akuisisi PT Prima Jasa Aldo menjadi PT PP Peralatan. Di tahun 2015, PT PP Properti Tbk melakukan penawaran umum perdana pada 19 Mei 2015. Hal ini menandai dicatatnya saham anak perusahaan PT PP Persero Tbk dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Di tahun 2016, aksi Korporasi Penyertaan Modal Negara atau PMN sebesar 2,25 triliun dan spin-off 2 divisi bisnis menjadi anak perusahaan. Divisi bisnis energi menjadi PT PP Energi dan divisi bisnis infrastruktur menjadi PT PP Infrastruktur. Nah, di sini lanjut ada bagian E, yaitu struktur organisasi pada PT PP Persero Tbk. Struktur organisasi yang fleksibel dan kokoh memungkinkan seluruh elemen PT PP Persero Tbk untuk bersinergi dan tumbuh merata. Struktur organisasi berikut berdasarkan SK Direksi nomor 155 SK DIR PP 2020 tanggal 28 September 2020. Nah, ini adalah salah satu dari struktur organisasi yang sudah berdasarkan SK Direksi. Lanjut pada F, aktivitas pasar PP Persero Tbk. Nah, di sini ada secara singkat dalam beberapa tahun terakhir mengenai PT PP harga saham. Nah, di sini juga ada di tahun 2020, tetapi belum secara meluas karena ini juga masih belum selesai di tahun 2022. Nah, inilah secara singkat dari hasil beberapa tahun terakhir mengenai PT PP harga saham. Nah, di sini ada PT PP IDS 930 di bagian perbaruan terakhir selama pada 15 April 2022. Ada berisi lengkap mengenai PT PP di 15 April 2022.
Lanjut, di sini ada penawaran saham perdana PP Persero Tbk. Penawaran umum perdana atau IPO atau Initial Public Offering saham PT PP Presisi Tbk dilakukan oleh PT Bahana Sekuritas atau DX, PT CIMBS Sekuritas Indonesia atau YU, dan PT Dana Reksa Sekuritas atau OD, dan PT Mandiri Sekuritas atau CC selaku penjamin pelaksanaan emisi efek. Adapun jadwal penawaran umum perdana saham sebagai berikut. Nah, ini secara singkat di tahun 2017. Jumlah saham yang ditawarkan dalam IPO ini adalah sebanyak 2.351.221.000 rupiah. Lembar saham baru dengan nilai nominal 100 dan harga penawaran 430 per saham. Rencana penggunaan dana yang diperoleh dari penawaran umum perdana saham ini setelah dikurangi biaya terkait emisi digunakan seluruhnya: 1. Sekitar 70% untuk kebutuhan belanja modal, dan 2. Sekitar 30% untuk kebutuhan modal kerja. PT PP Presisi didirikan 26 Mei 2004 dengan nama PT Prima Jasa Aldo 2. Kantor pusat PT PP Presisi berlokasi di Jalan TB Simatupang nomor 57 Pasar Rebo, Jakarta. Ruang lingkup kegiatan usaha PT PP Presisi adalah bergerak dalam bidang jasa konstruksi yang berbasis pada diferensial produk, yaitu jasa konstruksi sipil dan gedung, sehingga terbentuk 6 lini bisnis utama, yaitu pekerja sipil, ready mix, pekerjaan pondasi, erekstor, formwork, dan rental alat berat. Sebelum penawaran umum perdana, saham PT PP Presisi dimiliki oleh PP Persero Tbk, PT PP 99,98% dan Yayasan Kesejahteraan Karyawan Pembangunan Perumahan atau YKKPP sebesar 0,02%. Nah, di sini di poin H ada pemegang saham pada PT PP Persero Tbk. Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham PP Persero Tbk 31 Maret 2022 adalah pemerintah Republik Indonesia dengan memiliki 1 saham prefen, saham seri A Dwi Warna, dan 51% di saham seri B. Berdasarkan anggaran dasar perusahaan, maksud dan tujuan PT PP adalah turut serta melakukan usaha di bidang industri, konstruksi, engineering, dan procurement atau construction atau EPC, perdagangan, pengelolaan kawasan, layanan jasa peningkatan kemampuan di bidang konstruksi, jasa engineering dan perencanaan, pengembangan serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya perusahaan untuk menghasilkan barang atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat. Kegiatan usaha utama ini dijalankan oleh PT PP adalah pekerjaan pelaksanaan konstruksi dan investasi, properti, pengelolaan kawasan, instalasi bangunan gedung dan bangunan sipil. Nah, jasa perdagangan bahan komponen bangunan dan peralatan konstruksi, pengelolaan gedung, sistem development, dan pelaksanaan pekerja EPC. Nah, di sini ada nama, jumlah, dan presentasi dari setiap negara. Ada negara Republik Indonesia, ada publik, ada saham Treasure, ada Novel Arsyad, ada Sinurlin Gustinam. Nah, ini salah satu pemegang saham. Nah, ini struktur dari pemegang saham di PT Properti sesuai struktur ini, dan ada juga beberapa pemegang saham, jumlah saham, dan persen kepemilikannya. Ada PT PP Persero Tbk, ada YKKPP, ada Publix, dan totalnya sekitar 61 miliar. Lanjut, di bagian I ada anak perusahaan di PT PP Persero Tbk. Nah, ini ada beberapa, sekitar 8 nama perusahaan, yaitu salah satunya yaitu dari ke-8 ini ada PT Centurions Perkasa Imam,
PT PP Energi and Subsidiaries, PT PP Infrastruktur and Subsidiaries, PT PP Presisi Tbk and Subsidiary, PT PP Properti Tbk and Subsidiaries, dan PT PP Semarang Demak, PT PP Urban and Subsidiary, dan PT Sinergi Kolom Madu. Nah, di sini ada presentasi dari setiap nama-nama dari anak perusahaan di PT PP Persero Tbk. Lanjut, ini ada analisis secara singkat dari saya, yaitu analisis mengenai saham pada PT PP Persero Tbk. Laba PT PP melesat 62% di tahun 2021. PT PP Persero Tbk atau PT PP membukukan lonjakan laba yang didapat diatribusi kepada pemilik entitas induk menjadi 265,97 miliar pada 2021 dibandingkan raihan tahun 2020 mencapai 164,5 miliar. Manajemen Persero dalam keterbukaan informasi disebutkan bahwa pertumbuhan laba tersebut sejalan dengan peningkatan pendapatan usaha dari 15,83 triliun menjadi 16,75 triliun. Keuntungan Persero juga didukung laba atas divestasi entitas anak dan investasi lainnya senilai 497,60 miliar dibandingkan tahun 2020 hanya 7,67 miliar. Sedangkan beban keuangan Persero tahun lalu meningkat dari 894,58 miliar menjadi 1,34 triliun. Hal ini mendorong laba sebelum pajak perseroan menjadi 377,3 miliar pada tahun 2021 dibandingkan tahun 2020 sebanyak 335,25 miliar. Begitu juga dengan laba tahun berjalan naik dari 311,95 miliar menjadi 361,42 miliar. Nah, Persero akan melepaskan aset properti sejumlah 90 aset yang tersebar di 8 area tanah di wilayah Jakarta, Surabaya, Semarang, Bekasi, dan beberapa lokasi di Jawa Barat. Serta terdapat 11 aset apartemen yang tersebar di wilayah Surabaya, Bekasi, Tangerang, dan Semarang yang juga akan dijual. Nah, itulah secara singkat hasil dari penjelasan saya serta analisis akhir mengenai saham pada PT PP Persero Tbk. Nah, itulah penjelasan singkat dari saya, yaitu Gunarsi, pada materi saham PP Persero Tbk. Mohon maaf atas kurang lebihnya mengenai penyampaian materi tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.